Basis data client server. Pokok bahasan. Pendahuluan. Arsitektur client server. Pengaksesan query pada basis data client server. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut pada beberapa waktu yang lalu. Sangat sulit dipublikasikan status saat ini teknologi server yang seperti saat ini. Hari ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak protokol network, teknologi LAN, web, dan komunikasi. Pengembangan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan punya sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dari industri disebut retail arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Hubungan sistem ini adalah kesederhanaan yang berkembang berdasarkan sistem. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier X arsitektur. Pada model ini, sayap direpresentasikan sebagai host server dan client. Server memainkan peranan sebagai penengah dalam memberikan aturan bisnis, prosedur atau constraint digunakan untuk mengakses data dari host. Client berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing memproses data dari host ke client, di mana kemudian proses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Client biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui web. Client melakukan framework yang dihubungkan ke server melalui web juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar, di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data client server. Setiap client harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional sebagai SQL Server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Selain juga merujuk pada data dictionary
yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk komposisi query global itu dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query, memakai dan memecahkan ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau base processor (BP) atau backend sheet. Sedangkan klien disebut application processor (AP) atau front-end sheet. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DNS klien yang merupakan bagian dari DBMS. Dan DBMS yang banyak digunakan model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama perangkat lunak DBMS. Kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk berfungsi distribusi, mengakses informasi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antar lokal user. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Pengaksesan query pada data dan klien server. Klien bertanggung jawab untuk mengembalikan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi. Selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server. Suatu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan data distribusi dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basic data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data teruntuk dalam query atau transaksi berbeda. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribution transparency sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan, konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan client. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server dan setelah server mengirimkan hasil ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server,
aplikasi. Pelatihan soal apa yang dimaksud sistem client server? Jawab, client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien. Biasanya aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawab, konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini, server mengirimkan data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diberlakukan berbeda. Sebutkan bagaimana tugas server dan server pada three-tier arsitektur. Jawab, server memainkan peranan sebagai penengah dan mengirim aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antar muka GUI dan beberapa aplikasi tambahan, mempunyai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing proses data dari host ke klien. Kemudian proses atau difilter dan direpresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antar muka pemakai aturan yang ada dapat bertindak sebagai klien. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jawab, pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan query ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasil ke klien mengkombinasikan hasil query ke query asal. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Jawab, 1. Perangkat lunak server tanggung jawab sebagai manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. 2. Perangkat lunak client bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antar muka user. 3. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang tidak sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Sekian, terima kasih.